Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Saudara sekalian, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat semuanya. Mari kita syukuri dan kita tingkatkan rasa syukur kita, karena niscaya kalau kita mensyukur nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, maka siksa Allah akan lebih pedih, ya, sangat pedih. Salawat salam mari kita senantiasa sanjungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, kita pada kesempatan kali ini kita bicara dengan usaha kesehatan kerja. Kalau dalam RPP, usaha kesehatan kerja. Dalam judul ini ada tulisan Hiperkes, ya. Hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Ini atau sering disingkat dengan K3. K3, bisa sampaikan pengertian-pengertiannya, bahwa nanti ada hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Atau yang menyingkat Hiperkes, ada yang menyingkat K3, ada yang menyingkat usaha kesehatan kerja. Baik, saudara sekalian, kita lihat. Ini barangkali sebagai ilustrasi untuk saudara sekalian, dengan kondisi kita sekarang ini, itu semakin berubah zaman, itu semakin kompleks di dalam pekerjaan. Pada saat saudara di era industri dengan saudara di era agraris, itu pekerjaan berbeda-beda. Walaupun pekerjaan berbeda-beda, tapi setiap era itu pasti ada pekerjaan. Nah, sekarang tambah lagi pada saat di era industri dengan berbagai macam kompleks kesehatan atau berbagai macam pekerjaan yang sangat kompleks. Ada pekerjaan yang sifatnya industri produksi barang-barang konsumsi, barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia, dan ada jasa, ya, perusahaan jasa. Nah, itu akan terjadi ada persoalan tersendiri yang disebut dengan masalah kesehatan kelompok pekerja. Di dalam usaha kesehatan kelompok pekerja, itu kalau di dalam asuhan keperawatan itu masuk pada asuhan keperawatan komunitas. Karena di dalam asuhan keperawatan komunitas itu terdiri dari asuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang kelompok khusus dengan perspektif dan dengan kriteria khusus di dalam pekerjaan. Saya kira ini ada ilustrasi gambar yang bisa menggambarkan untuk saudara. Ini kalau saya tanya pada beberapa perawat, hampir semua perawat yang praktek maupun calon perawat atau mahasiswa yang praktek itu pernah mengalami kecelakaan tusuk jarum, contoh. Itu adalah salah satu contoh kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di pekerjaan saudara sebagai seorang perawat. Apa sih efeknya, saudara sekalian? Kalau hanya trauma tusuk jarum tidak jadi masalah. Tapi kalau jarum ini sudah digunakan untuk perawat yang infeksius, maka mungkin saja perawat itu akan terkena penularan penyakit akibat infeksinya. Kalau dulu disebut dengan nosocomial disease, sekarang sudah berbeda istilahnya. Nah, makanya ini perlu dilakukan pencegahan tindakan kecelakaan. Kalau traumanya adalah kecelakaan kerja, kemudian nanti bisa menyebabkan adanya gangguan kesehatan kerja. Ini contoh, saudara sekalian. Lebih parah lagi ini, saudara sekalian. Ada
orang yang bekerja di mesin bergerak dan mesin produksi, ini ada gergaji yang berfungsi untuk memotong, kalau tidak keliru ini adalah potongan-potongan untuk besi. Kemudian si pekerja ini tersangkut, kemudian terjadi ada kecelakaan kerja. Makanya nanti kecelakaan kerja itu efeknya tergantung dari pekerjaannya masing-masing. Supaya tidak terjadi seperti ini, maka perlu dilakukan adanya usaha kesehatan kerja. Usaha kesehatan untuk meminimalisir ada kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini saudara, ada dua perihal untuk meminimalkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Maka nanti saudara sekalian ada dua fokus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini pada saat saudara belajar atau pada saat saudara nanti fokus di usaha kesehatan kerja. Baik, kita lanjut. Ini pengertiannya, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja atau usaha kesehatan kerja itu adalah bagian dari usaha kesehatan masyarakat yang ditujukan pada masyarakat pekerja, masyarakat sekitar perusahaan. Nah, ini ada masyarakat pekerja, masyarakat sekitar perusahaan, dan masyarakat umum yang menjadi konsumen. Ini sasarannya, ingat. Jadi ada pekerjanya, kemudian masyarakat sekitar perusahaan, kemudian konsumen yang menggunakan jasa maupun hasil pekerjaannya itu, atau produk hasil perusahaannya. Maka didapatkan, ini perusahaan dapat terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan. Penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan pekerja dan di lingkungan pekerja dan dapat meningkatkan derajat kesehatan. Ini kalau kita lihat dari definisi Berkes. Kalau ini dirubah menjadi perawatan usaha kesehatan kerja, berarti saudara nanti masuk pada bagian dari keperawatan komunitas yang membahas tentang atau melakukan asuhan keperawatan pada kesehatan kerja. Ini bedanya saudara sekalian, kalau perawat fokus di perawatan. Oke, saya sampaikan tadi untuk yang hygiene perusahaan dan kesehatan kerja itu ada dua pokok, ada hygiene perusahaan dan ada kesehatan kerja. Nanti sasarannya kalau hygiene perusahaan itu adalah sifatnya lingkungannya, bersifat sangat teknis. Kalau kesehatan kerja itu sasarannya adalah manusia yang bersifat medis. Maksudnya nanti orang yang kalau ini dilanggar hygiene perusahaan, itu efeknya akan terjadi kecelakaan kerja. Kemudian kalau yang berikutnya, kalau kesehatan kerja dilanggar, akan terjadi ada penyakit akibat kerja. Ini saudara sekalian. Kalau kita melihat ada sasaran lingkungan kerja, misalnya ya lingkungan di sekitar kita, bekerja, oleh saudara sebagai pekerja Pak. Misalnya kalau saya di lingkungan Stikes Mengodel Gombong, itu berarti ya lingkungan saya di Stikes. Ada meja, kursi, tangga, kemudian lingkungan di sekitar, kemudian alat-alat pekerjaan. Nah, itu yang semua yang akan mengatur adalah orang-orang sanitasi lingkungan dan juga orang kesehatan kerja di bidang misalnya ada ergonomi. Bagaimana desain alat bekerja biar sesuai dengan kebutuhan ergonomi tubuh kita. Itu kan bukan berasal dari perawat. Nah, misalnya desain alat kerja supaya ergonomis tidak mudah terjadi kelelahan, itu yang mendesain siapa? Itu adalah orang ahli K3-nya atau ahli ergonomi misalnya. Kalau kesehatan kerja ini sifatnya karena sangat medis, itu adalah tenaga kesehatan, misalnya perawat, dokter, dan sebagainya. Oke, kalau tujuan pembelajarannya ya nanti saudara bisa melakukan asuhan keperawatan kesehatan kerja
di lingkungan pekerja dimanapun. Ya. Tapi ini tujuan kesehatan kerja atau tujuan Hiperkes itu yang pertama secara umum adalah meningkatkan derajat kesehatan pekerja agar diperoleh tenaga kerja yang sehat dan produktif. Kalau khusus ini sesuai dengan tadi di definisi ya saudara sekalian. Jadi tujuan khususnya adalah masyarakat pekerja mencapai kesehatan yang baik, masyarakat sekitar terlindungi dari bahaya pencemaran perusahaan. Jangan heran kalau misalnya kelihatannya cuma rumah sakit ya yang melayani jasa perawatan pasien yang masuk rumah sakit. Tetapi pasti rumah sakit itu akan menghasilkan ada limbah. Sekali lagi saya cek suara saya terdengar dan share screen saya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Karena tadi ada peringatan. Oke, saya ulang kembali. Untuk tujuan khususnya, masyarakat pekerja mencapai keadaan yang sebaik-baiknya, masyarakat sekitar terlindungi dari bahaya pencemaran perusahaan. Kemudian, hasil produksi tidak membahayakan konsumen. Ya, kalau di rumah sakit berarti safety patient dan safety perawatnya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Oke, saudara sekalian, karena tujuannya demikian, saudara sekalian, pada saat-saat sekarang bisa jadi saudara sebagai seorang perawat bekerjanya tidak mesti di rumah sakit, tetapi bisa saja bekerja di perusahaan, misalnya perusahaan apa saja, misalnya berkaitan dengan manufaktur, berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan produksi-produksi, misalnya ada alat-alat elektronik, tetapi saudara bukan bekerja di bidang produktifnya, tapi bekerja di bidang K3-nya. Jadi tidak heran ya nanti ada perawat, seperti kemarin saya kira banyak testimoni dari alumni yang bekerja di pertambangan misalnya. Nah, ini akibatnya karena apa? Ini perawat sangat dibutuhkan di dalam tim K3 atau tim kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Kesehatan atau keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Atau sering juga ada tim Hiperkes di perusahaan. Jadi nanti kalau saudara sudah belajar ini, paling tidak saudara bisa mengkaji faktor risiko di dalam perusahaan yang tempat saudara bekerja sebagai tim K3, atau saudara nanti kalau di puskesmas bisa mengkaji kondisi kesehatan kerja yang ada di lingkungan tempat pekerjaan saudara yang sasarannya meliputi ada home industri dan pekerja-pekerja yang ada di wilayah kerja puskesmas. Kalau di rumah sakit juga ada istilahnya nanti yang disebut dengan K3RS, keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Saudara, bukan bagiannya di bangsal, tetapi analisisnya adalah nanti analisis kecelakaan kerja di rumah sakit dan akibat dari penyakit akibat kerja di rumah sakit. Oke. Ini yang bisa nanti saudara dapatkan, dan ini saya akan sampaikan hanya secara umum dan saudara nanti bisa mengembangkan secara khusus kalau tertarik. Itu ada pelatihan K3 yang seperti sekarang di D3 Keperawatan fokus, itu kelebihannya adalah K3 ya di D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Gombong, yang kemarin hasilnya cukup membantu dari teman-teman yang ada di D3 Keperawatan yang banyak bekerja di perusahaan. Oke, ini kegiatan Hiperkes ya, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja atau usaha kesehatan kerja. Ada pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan kerja. Sudah disampaikan ya saudara sekalian, nanti di perusahaan akibat dari kondisi yang tidak dipatuhi oleh
pekerja akan menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian ada SOP yang tidak dipatuhi juga bisa menyebabkan adanya kecelakaan kerja. Nah, makanya ini dengan adanya Perkes, usahanya supaya bagaimana saudara sudah bisa mengkaji faktor-faktor risiko sehingga tidak terjadi adanya penyakit dan kecelakaan kerja. Kemudian pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tenaga kerja. Saya kira sangat paham saudara sekalian, di perusahaan itu yang baik itu ada pelayanan kesehatan untuk pekerja, sehingga pemeliharaan dan peningkatan kesehatan kerja nanti ada istilah yang disebut dengan pemeriksaan berkala, pemeriksaan sebelum, dan pemeriksaan evaluasi setelah bekerja. Nah, ini perawatan kesehatan tenaga kerja. Ini bagi yang terjadi ada masalah gangguan kesehatan maupun ada terjadi kecelakaan kerja. Kemudian pemberantasan kelelahan, saudara sekalian. Jadi ini diusahakan supaya kondisi di lingkungan pekerjaan itu mendukung untuk produktivitas, maka diusahakan pekerja itu tidak terjadi kelelahan. Maka pekerja itu pasti diatur, ya diatur. Tidak boleh ada pekerja itu yang dinas malam terus-menerus. Kemudian jam kerja juga diatur, maksimal sudah ada. Peningkatan gairah kerja, saya kira sangat paham lah, nggak usah saya jelaskan ya, saudara sekalian. Nanti kalau kesehatan kerja terpenuhi, kemudian kecelakaan kerja itu terhindari, kemudian nanti akan terjadi ada peningkatan semangat kerja ditambah dengan peningkatan pelaksanaan undang-undang yang menyebabkan hak dan kewajiban itu terpenuhi. Kemudian perlindungan masyarakat sekitar perusahaan, saudara sekalian. Jadi efek dari perusahaan atau efek dari suatu instansi akibat karena banyak pekerja itu akan menyebabkan kondisi di sekitar perusahaan akan terjadi misalnya pencemaran, gangguan, bisa pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, pencemaran air, maupun kebisingan. Ya, kebisingan, termasuk ada gangguan sosial budaya, bisa jadi, ya saudara sekalian. Misalnya di Stikes itu ada nggak yang terjadi gangguan-gangguan akibat dari adanya Stikes? Ya, misalnya limbahnya bagaimana membahayakan masyarakat sekitar, tidak. Kemudian kalau pencemaran udara saya yakin tidak. Tapi kalau misalnya perubahan sosial budaya bisa jadi di sekitar masyarakat menjadi ramai, kemudian bising, kemudian jadi meningkatkan, bisa saja ada pergaulan yang tidak diinginkan. Kemudian perlindungan konsumen pengguna produk perusahaan. Ya, baik itu jasa maupun barang. Kalau barang mesti barangnya itu tidak membahayakan masyarakat, maka secara umum harus memenuhi kritikal, misalnya kalau produk berupa makanan atau obat-obatan mesti ada halal dan ada ED ya, expired-nya. Karena itu bentuk perlindungan dari konsumen. Termasuk substansi-substansi yang ada di dalamnya itu harus lolos dari BPOM. Kemudian pemeliharaan hygiene dan sanitasi lingkungan perusahaan, saudara sekalian. Ini kalau saudara saya kira sangat paham ya, hygiene itu adalah berkaitan dengan kondisi kesehatan di lingkungan. Kalau sanitasi di lingkungan itu berkaitan dengan gangguan kesehatan di lingkungan. Kalau hygiene itu adalah perusahaan kebersihan diri di pekerja dan pengelolanya. Ini saudara sekalian. Baik, kemudian masalah kesehatan kerja yang sering terjadi yang menurunkan produktivitas kerja. Ini yang pertama adalah penyakit umum yang diderita pekerja. Penyakit umum maksudnya itu adalah siapapun yang bekerja di situ itu bisa terkena walaupun dia tidak bekerja di situ atau bekerja di situ itu bisa terkena. Itu namanya penyakit umum ya, yang diderita. Beda dengan penyakit akibat kerja. Itu penyakit
yang memang disebabkan akibat mereka bekerja di perusahaan itu. Contoh, sekarang ada istilah bisinosis, ada asbestosis, ada silikosis, ya gitu. Ada apa istilahnya kalau di rumah sakit yang dulu namanya infeksi nosokomial, itu namanya penyakit akibat kerja. Jadi ciri-cirinya nanti kalau dia pindah dari pekerjaan itu akan berkurang. Atau misalnya penurunan pendengaran akibat karena bekerja. Penurunan gangguan keseimbangan dan sebagainya. Kemudian gizi kurang, saudara sekalian. Ini yang tidak diperhatikan oleh para pekerja yang menyebabkan pekerja itu gizinya menjadi kurang. Kadang-kadang di pekerja malam itu seringnya diberikan makanan tambahan. Makanan tambahan itu biasa diberikan makanan instan, misalnya kayak susu kaleng, terus kadang dikasih mie instan, kayak gitu. Tapi nggak dimakan atau nggak diminum, malah dibawa pulang nanti untuk anaknya. Itu akan jadi persoalan tersendiri. Misalnya, atau memang gizi yang tidak diperhatikan, pola makan yang tidak diperhatikan karena jadwal pekerjaan yang berbeda-beda atau yang berubah-ubah. Kemudian lingkungan kerja yang kurang mendukung produktivitas. Misalnya nanti ada pencahayaan, sanitasi, kemudian ventilasi, dan sebagainya. Kemudian kesejahteraan pekerja yang kurang, gajinya sedikit, kemudian psikologi tertekan, dan sebagainya. Kemudian fasilitas kesehatan perusahaan yang kurang. Saya kira ini sudah saudara paham ya, ini di bidang jenengan, di bidang perawat. Kalau di perusahaan yang besar, banyak pekerjanya kok tidak terdapat ada fasilitas kesehatan, misalnya poliklinik atau klinik kesehatan, itu akan menjadi persoalan tersendiri. Apalagi kalau terjadi adanya kecelakaan akibat kerja yang mengakibatkan adanya kegawat daruratan penyakit. Nah, itu kalau tidak tertangani dengan baik, karena tidak ada fasilitas kesehatan yang mendukung, maka bisa keluar dari goal period ya, untuk masalah kegawat daruratan itu kan ada tenggang waktu yang harus segera dilakukan. Maka begitu dilakukan tindakan yang terlambat, maka akibatnya akan lebih buruk. Kemudian penerapan undang-undang yang belum sepenuhnya. Ini kadang-kadang undang-undang itu dibuat untuk dilanggar. Nah, ini yang jadi persoalan. Nih, saudara sekalian, ini kita analisis faktor ancaman risiko kecelakaan kerja. Sebetulnya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Ini ada tenaga kerja, ada alat, ada bahan. Atau ini merupakan trias K3 ya. Ini kalau ada interaksi antara tenaga kerja dan alat yang tidak tertata dengan baik, maka ini akan mudah terjadi ada gangguan keselamatan kerja. Maka tenaga dan alat itu harus diposisikan dengan baik supaya menjamin terjadi ada keselamatan kerja. Kemudian ada bahan dan alat, itu nanti akan terjadi gangguan lingkungan bisa saja. Kalau gangguan lingkungan yang ini menjadi lingkungan yang buruk, maka kalau ke sini menyebabkan kecelakaan kerja atau bisa saja lingkungan banyak debu kemudian akan terjadi masalah kesehatan. Misal, ya, ini bahan tidak terurusi, kemudian bahan ini mengenai pekerja, kemudian misalnya ya ada yang bahan korosif mengenai pekerja atau bahan yang berdebu mengenai pekerja, maka akan terkena gangguan kesehatan. Ini gangguan kesehatan. Sehingga nanti perlu diperhatikan, antara tenaga kerja harus diperhatikan, silahkan nanti dikaji faktor risikonya, kemudian alatnya juga apa yang digunakan, kemudian bahayanya apa saja sudah teridentifikasi atau belum, kemudian juga sudah terposisikan, termasuk alat-alatnya itu sudah sesuai dengan alat yang memenuhi standar atau belum, makanya ini membahayakan tidak. Ini saudara sekalian. Baik,
Kemudian, untuk mencegah gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, yang pertama itu adalah health promotion. Health promotion, apa itu? Kita melakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Itu bisa dilakukan saat pekerja sudah bekerja atau pada saat pekerja itu menjelang bekerja. Misalnya penjelasan teknik menggunakan atau mengoperasionalkan alat atau menjelaskan SOP. Itu harus dijelaskan untuk mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, coba kalau ada SOP, apalagi alat-alat yang berkaitan dengan elektronik, pada saat SOP-nya tidak dilakukan dengan baik, misalnya harus on-nya yang mana dulu yang ditekan, tombol-tombol itu misalnya harus apa yang dihidupkan dulu, kemudian kalau tidak dipenuhi bisa saja terjadi kerusakan mesin, atau bisa saja terjadi gangguan persoalan yang mengakibatkan adanya kecelakaan kerja. Misalnya korsleting di listriknya, atau misalnya mesin bergerak itu kemudian temu-temu itu terjadi persoalan. Nah, ini namanya health promotion, dijelaskan ya, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, maupun bagaimana cara-cara, misalnya cara pekerjaan, harus menggunakan apa saja, menggunakan APD misalnya. Ya. Kenapa? Karena di situ ada mesin bergerak. Saudara sekalian, kenapa di perusahaan-perusahaan dengan mesin bergerak itu pasti orang diminta untuk memakai topi? Ya karena apa? Karena orang yang memakai topi dan orang yang berambut panjang itu begitu terkena mesin bergerak itu yang sudah merupakan pelindung tersendiri, misalnya yang ke bawah topinya, atau apalagi pakai helm. Yang terkena itu adalah helmnya. Tidak seperti tadi, kalau rambutnya panjang kemudian kegulung mesin yang bergerak, maka akan menyebabkan gangguan pada atau trauma pada kepala. Kemudian specific protection. Specific protection pada pekerjaan, pada pekerja saudara sekalian, itu contoh-contohnya itu adalah menggunakan masker, imunisasi, itu specific protection. Jadi misalnya pekerja yang dengan kondisi berdebu itu mesti harus menggunakan APD, alat pelindung diri misalnya, itu masuknya specific protection. Atau pekerja dengan cahaya yang sangat menyilaukan, maka menggunakan mask atau topeng misalnya kayak orang kayak mengelas dan sebagainya, itu namanya specific protection, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian early diagnosis and prompt treatment. Ini saudara sekalian, jadi bagaimana saudara sekalian bisa mengkaji dengan baik faktor risikonya sehingga mudah ditemukan masalah atau segera ditemukan masalahnya atau diagnosa segera dan bagaimana penanganan yang tepat. Misalnya ya saudara sekalian, sudah dianalisis di dalam perusahaan yang menyebabkan adanya bunyi bising. Bunyi bising itu berapa diukur, berapa desibel. Setelah diukur berapa desibel, itu saudara sesuai dengan fisiologi, itu kira-kira akan mengganggu nggak fisiologi telinga. Kalau ternyata itu ada kemungkinan mengganggu, itu apa yang harus diusahakan? Misalnya pekerja harus menggunakan ada air muff atau air plug penutup telinga, atau saudara sekalian secara kesehatan itu harus diperiksa. Kalau misalnya melebihi ambang batas pendengaran sehingga melebihi kemampuan telinga untuk mendengar, kemudian atau justru ini bunyi bising yang sudah sering terpapar secara fisiologi, misalnya ya, ini kalau sekian desibel kok terjadi ada gangguan dalam 6 bulan misalnya, terpapar 6 bulan itu terjadi gangguan, maka sebelum 6 bulan saudara sebagai seorang perawat K3 itu harus melakukan pemeriksaan berkala. Nah, kalau ini pekerja itu
terjadi ada gangguan, maka saudara ketemu kan ini diagnosis yang dini atau early diagnosis. Diagnosisnya sudah ketemu dini, kemudian apa solusinya? Ya, solusinya misalnya kok ini tidak memungkinkan untuk dilakukan yang lain-lain, misalnya ya solusinya adalah selalu dilakukan rotasi setiap 6 bulan sekali. Karena apa? Setiap 6 bulan itu orang yang terkena di departemen yang mengoperasikan mesin itu kemungkinan akan terjadi gangguan pada telinga. Maka ini harus dipindahkan, diganti di rolling. Itu misalnya, itu treatmentnya saudara mengusulkan. Atau kalau tidak memungkinkan, itu harus menggunakan alat pelindung diri. Lah apa jenisnya? Jenisnya misalnya bunyinya terlalu keras atau tidak, makanya harus menggunakan apakah air muff atau air plug ya. Air muff itu yang hanya menutup telinga saja atau yang menutup telinga agak luas sampai ke kepala. Ini makanya jenengan sebagai seorang perawat kesehatan kerja itu bisa melakukan intervensi yang berupa sifatnya adalah usulan untuk melakukan rolling misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah disability limitation. Jadi meminimalkan adanya kecacatan ya, kecacatan. Ya seperti tadi, misalnya ada orang yang bekerja di suatu tempat, kemudian sudah terjadi gangguan pendengaran, itu akan terjadi apa? Nah, kemudian ada beberapa yang misalnya ya, orang yang sudah terjadi adanya gangguan atau kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, terjadi masalah kecacatan ya. Kecacatan itu selain itu kita berusaha untuk meminimalkan kecacatan, tapi bisa saja ini kan tidak dapat terhindari, maka harus dilakukan rehabilitasi. Ya. Nah, usaha kelima itu adalah rehabilitation. Rehabilitasi itu bisa rehabilitasi dalam bentuk kesehatan fisik maupun rehabilitasi dalam bentuk kesehatan psikososial. Ya, sebagai contoh orang yang bekerja di perusahaan, ini perusahaannya adalah perusahaan produktif. Kemudian terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan misalnya gangguan pada mata. Misalnya terjadi kecacatan pada mata, saudara lihat bisa saja orang itu akan jadi stres akibat karena kecacatan, apalagi kalau orang itu masih dalam kondisi lajang. Ini selain mengembalikan atau rehabilitasi fisik, itu juga harus kita kaji, ada nggak gangguan mental pada pekerja. Nah, ini perlu saudara lihat. Atau justru ada juga yang karena memang gangguan mental murni, selalu tertekan di pekerjaan, sehingga mengakibatkan adanya gangguan kondisi mental. Harus setiap saat harus dikejar-kejar target, ternyata tidak bisa memenuhi target, maka bisa terjadi gangguan kesehatan mental. Itu juga masuk pada gangguan atau masuk pada kesehatan kerja ya, saudara sekalian. Ini kita akan bahas dulu ada penyakit akibat kerja. Kalau penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau di lingkungan pekerjaan. Jadi ciri-cirinya itu dia kena masalah kesehatan itu setelah bekerja. Setelah bekerja dan kemungkinan untuk kalau dipindahkan atau keluar dari perusahaan itu akan berkurang. Ya, berkurang atau akan sembuh. Ini saudara sekalian. Atau misalnya di departemen di dalam satu perusahaan itu departemennya banyak, misalnya ada produksi, ada departemen produksi, ada pengemasan, kemudian ada transportasi atau departemen untuk distribusi. Ya,
Ini kan masing-masing berbeda-beda. Nah, sehingga di masing-masing departemen itu memiliki risiko juga yang berbeda-beda. Nah, makanya silahkan nanti juga bisa dicek. Nah, beda dengan penyakit umum. Kalau penyakit umum, dia bekerja atau tidak bekerja itu bisa terkena. Kemudian penyakit akibat kerja itu bisa digolongkan menjadi satu dari golongan fisik. Golongan fisik saya kira saudara tahu yang misalnya perawat itu terpleset. Perawat itu pada saat menyuntik itu tertusuk jarum, itu golongan fisik. Atau ada golongan kimia. Golongan kimia itu ada beberapa kimia yang misalnya korosif, kimia yang mudah menguap, kemudian menyebabkan adanya masalah pada tubuh pekerja. Atau debu. Debu itu juga masuk pada golongan kimia, saudara sekalian. Debu yang berterbangan kemudian masuk pada tubuh pekerja, maka ada saat ini ada istilah bisinosis. Penyakit paru akibat karena penumpukan debu, terutama debu kapas ya, bisinosis. Nanti kalau debunya asbes seringnya disebut dengan asbestosis. Kemudian silikon silikosis. Ini sekarang ada penyakit yang demikian. Kemudian penyebab dari biologi atau infeksi saya kira jelas nggak bisa sebutkan ya. Ini dari golongan-golongan biologi misalnya cacing, bakteri, kemudian virus, protozoa dan sebagainya. Kemudian golongan fisiologis. Misalnya posisi kerja yang tidak nyaman, kemudian lama-kelamaan menyebabkan gangguan psikologis. Misalnya pada perawat pada saat mendorong pasien itu tidak menggunakan teknik ambulasi yang benar, maka akan gampang terjadi ada gangguan pada tulang belakang, misalnya LBP, low back pain, dan sebagainya. Atau pekerja yang seharian dengan duduk, itu akan terjadi gangguan pada tulang belakang dan gangguan pada tekanan pada abdomen misalnya. Atau yang menyebabkan misalnya akan terjadi hemoroid misalnya. Mental psikologis, sudah saya sampaikan ya saudara sekalian. Gangguan mental itu disebabkan oleh ada lingkungan sosial dan lingkungan psikologis yang ada di perusahaan. Maka karena penyakit akibat kerja bisa disebabkan oleh masalah yang ini 5 masalah, ini saudara bisa lihat ya secara rinci nanti bisa dibuka di dalam buku yang berjudul Penyakit Akibat Kerja. Itu akan lebih rinci. Ini saya singkat saja. Nah, upaya untuk pencegahan penyakit akibat kerja, saudara sekalian, yang pertama adalah substitusi. Substitusi itu maksudnya adalah mengganti bahan berbahaya atau menggunakan bahan berbahaya dengan bahan yang kurang berbahaya. Contoh, kalau saudara membersihkan luka, itu kan ada yang menggunakan perhidrol, ada yang menggunakan betadine, ada yang menggunakan NaCl. Kalau cukup dengan NaCl, kenapa harus menggunakan perhidrol atau menggunakan H2O2? Karena H2O2 lebih korosif dan lebih menyebabkan rasa sensasi nyeri. Dan kemudian ada ventilasi umum, ventilasi umum. Ada ventilasi lokal, ada general ventilasi, ada atau general exhauster dan ada local exhauster. Ventilasi umum dan ventilasi lokal. Kalau ventilasi umum adalah ya masuknya udara, perpindahan udara dari luar ke ruang kerja yang baik. Itu melalui ventilasi udara luar. Tapi kalau local exhauster contohnya melalui AC ya, melalui alat-alat itu. Jadi hanya udara berputar yang ada di lokal itu yang sangat dipengaruhi oleh adanya udara lokal. Contoh sekali lagi ada AC, makanya nanti perlu diperhatikan. Jangan-jangan orang bekerja, temu-temu, hipoksia, kemudian pusing, semaput. Kemudian isolasi. Isolasi ini yang dimaksud adalah memisahkan antara alat pekerja dengan pekerjanya. Alat bekerja dengan pekerjanya.
Misalnya, kalau di rumah sakit, saudara lihat ya, isolasi itu, saudara melakukan orang yang di foto ronsen itu operatornya kan tidak di ruangannya, itu terpisah. Cukup dengan menggunakan tombol dari tempat operasiannya, kemudian pasiennya di ruangan tersendiri. Nah, makanya jangan mau kalau suruh nunggu pasien di ruang ruang radiologi yang langsung dekat dengan pasien. Nah, itu sudah diisolasi. Itu namanya isolasi pekerja. Jadi dijauhkan alat dengan supaya pekerja tidak terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Nah, contoh tadi saya sampaikan misalnya ruang radiologi ya. Atau kalau memungkinkan misalnya saudara bisa saja misalnya ada inovasi menyuntik dengan remote. Nah, itu kan berarti jenengan tidak perlu memegang jarumnya, tapi cukup dengan remote-nya kalau ada kayak gitu. Kemudian APD, alat pelindung diri. Ini bisa untuk mencegah penyakit dan kesehatan penyakit maupun kecelakaan kerja. APD, alat pelindung diri, misalnya masker, airmuff, airplug, terus sepatu, topi, sarung tangan, itu kan alat pelindung diri. Saya kira nggak perlu dijelaskan ya, sudah sangat jelas. Nah, ini APD digunakan itu usahanya terakhir kali ya. Kalau masih ada usaha yang lain yang bisa digunakan, misalnya masih ada substitusi bisa digunakan, ventilasi umum atau isolasi masih bisa digunakan, ini digunakan terakhir kali. Kenapa? Karena sebaik apapun APD, senyaman apapun APD, itu pasti ada saatnya orang itu tidak patuh dalam penggunaan APD. Ya sama misalnya saudara ya, helm pada saat saudara mengendarai kendaraan bermotor, itu kan merupakan alat pelindung diri. Tapi banyak yang tidak menggunakan, kenapa? Karena tidak nyaman. Pasti saatnya sudah dicopot. Ya kalau kemudian, ini saya cuma hanya jarak dekat kok, sebentar saja. Ya sebentar saja, tapi kan kecelakaan tidak mesti orang yang bekerja sebentar dan orang yang bekerja lama. Ini saudara sekali. Kemudian pemeriksaan sebelum bekerja. Pemeriksaan sebelum bekerja itu adalah untuk screening. Pertama adalah screening penyakit umum apa yang diderita oleh calon pekerja maupun fungsional kesehatan pekerja. Misalnya kemampuan melihat, kemampuan mendengar dan sebagainya itu adalah merupakan kritikal pasien dengan pekerjaan tertentu. Ya, misalnya pekerjaan yang membutuhkan penglihatan yang ketajaman penglihatan yang baik. Mesti saudara harus mengukur visusnya. Ya, visusnya harus diukur. Kemudian setelah bekerja, ini ada efeknya enggak? Kalau setelah bekerja ada efeknya, maka mesti harus ada pemeriksaan berkala. Ini tugasnya adalah perawat. Jadi screening pekerjaan tertentu, ya misalnya sudah sampaikan ya, kenapa perawat itu tingginya kok rata-rata mempersyaratkan lebih dari 150 atau 145 bagi perawat perempuan, atau 150 lah yang paling untuk rata-rata minimal. Ya karena bed itu secara ergonomis itu kan setinggi lutut orang dewasa, pantat orang dewasa normal. Ya mesti tingginya lebih dari 1 meter, kemudian ditambah dengan tiang gantungan infus, sudah saudara lihat. Ya kalau orang yang tingginya kurang dari itu, mesti harus mau nyandalkan infus harus menek dulu. Atau saudara melihat ada orang yang bekerja di pabrik cat, kemudian mesti harus di screening tentang buta warnanya. Nah ini kan jelasnya. Dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan berkala sudah saya sampaikan, kalau ada memang faktor risiko yang mungkin akan menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya ya, bunyi bising, itu akan menyebabkan gangguan telinga yang mengakibatkan misalnya
nanti gangguan keseimbangan, gangguan pendengaran, dan gangguan konsentrasi misalnya. Itu perlu diperiksa secara berkala. Kemudian debu, misal terpapar ada debu. Debu akan menyebabkan gangguan apa? Gangguan pernafasan, maka harus diperiksa tidal volumenya secara berkala. Menggunakan spirometri kan, tahu saudara sekalian ya. Kemudian penerangan sebelum bekerja. Saya sampaikan ini bentuk dari promosi kesehatan, dan pendidikan kesehatan ini bentuk dari promosi kesehatan. Jadi penerangan sebelum bekerja maksudnya, itu sebelum bekerja, SOP penggunaan alat-alat harus dijelaskan. Standar bekerja, penggunaan misalnya APD harus dijelaskan. Standar bekerja itu apa yang harus dilakukan oleh pekerja, itu harus dijelaskan. Nah, ini makanya ada penerangan sebelum bekerja supaya terhindar dari kecelakaan kerja dan kesehatan kerja. Kemudian pendidikan kesehatan saya kira jelas ya, saudara sekalian. Misalnya, kalau tidak taat terhadap penggunaan APD masker, misalnya, itu akan mudah terjadi ada debu yang masuk ke dalam paru-paru, maka akan mudah terkena persoalan penyakit paru. Akan terjadi gangguan tidal volume misalnya, gangguan fungsi paru. Ini saudara sekalian. Ini perlu saudara lihat, ini upaya pencegahannya. Nah, fungsi dan tugas perawat hiperkes, saudara sekalian, ini karena perawat cara bekerjanya adalah menggunakan proses keperawatan, maka fungsi perawat melaksanakan tugas dengan pendekatan proses keperawatan, mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi. Maka saudara silahkan dikaji faktor risikonya, kemudian ditentukan diagnosis keperawatannya, intervensi, apa yang perlu dilakukan intervensi, misalnya intervensi bentuknya kolaboratif, intervensi bentuknya instruktif, atau intervensi berupanya rekomendasi untuk perubahan lingkungan dan sebagainya, atau langsung instruksi atau intervensi berkaitan dengan yang harus dilakukan oleh pekerja atau instruksi yang harus dilakukan untuk pengelola dan sebagainya. Nah, tugasnya saudara sekalian itu pengawasan lingkungan kerja, saya kira jelasnya. Ada nggak lingkungan yang membahayakan seperti tadi diukur misalnya bunyi mesinnya silakan diukur berapa desibel, ini merupakan faktor risiko bukan? Kemudian debunya juga bisa diukur, berapa kepadatan debunya. Saudara minta kepada orang hygiene perusahaannya untuk mengukur itu. Karena perawat kan tidak faknya itu, maka saudara harus pada saat melaksanakan tugas ini bisa bekerja sama lintas program. Kemudian memelihara fasilitas kesehatan saya kira nggak perlu dijelaskan. Nah, ini pemeriksaan kesehatan saudara sekalian. Tugas perawat adalah pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, kemudian pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan setelah bekerja. Ya, setelah bekerja. Ini silakan saudara lakukan. Kapan saudara melakukan yang berkala, itu sekali lagi saudara harus mengetahui fisiologi kerja. Ya, fisiologi kerja. Maksudnya fisiologi kerja itu, saudara melihat misalnya ada bunyi bising, itu berapa bunyi itu yang nyaman didengarkan di telinga itu berapa sampai berapa desibel. Kemudian kalau sudah masuk pada bunyi bising, itu kemampuan akan menjadi gangguan itu berapa. Kemudian ada debu misalnya, debu yang sekian mikron akan masuk ke dalam tubuh sampai kemana. Nah, itu harus tahu. Ya, harus tahu. Makanya harus diperiksa apa, misalnya kalau paru berarti harus diperiksa tidal volume, misalnya spirometri. Kalau perlu saudara sekalian melakukan kunjungan rumah. Kemudian Penkes, jelas ya kalau itu saudara sekalian untuk menghindari adanya kecelakaan kerja maupun penyakit kebat kerja. Kemudian penyelidikan kesehatan, itu saudara lihat secara berkala juga tentang tanda-tanda gejala pada pekerja, ada nggak gangguan-gangguannya, saudara lihat dari sisi hasil pemeriksaan berkalanya. Makanya kalau hasil pemeriksaan berkalanya, oh ternyata ada persoalan, saudara
lakukan penyelidikan kesehatan. Kenapa bisa demikian? Oh, ternyata ada ketidakpatuhan misalnya pada saat menggunakan alat pelindung diri atau tidak kepatuhan terhadap SOP pekerjaan misalnya. Nah, ini kan hasil penyelidikannya. Maka perlu dilakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan Hiperkes. Dari hasil itu sudah lakukan koordinasi, dan kalau perlu dilakukan pengawasan untuk pelaksanaan Hiperkesnya, ya dilakukan pengawasan. Oke, ini perawat. Ini tadi yang di perusahaan, saudara sekalian. Kalau yang di puskesmas, ya di puskesmas, ini tugasnya saudara identifikasi masalah. Identifikasi masalah, saya kira di lingkungan kerja puskesmas itu kebanyakan di masyarakat itu apa pekerjaannya? Petani, kemudian ada home industry, nelayan, atau apa? Nah, itu perlu diidentifikasi. Makanya untuk pencegahan atau preventif terjadi ada kecelakaan kerja dan penyakit kerja itu bisa saudara lakukan penyuluhan. Misalnya petani apa yang mungkin terjadi? Petani itu yang sangat rentan itu adalah luka atau trauma benda tajam maupun trauma benda tumpul. Itu bagaimana cara pencegahannya? Termasuk misalnya yang sering terjadi pada petani itu adalah misalnya tertusuk jarum, tertusuk duri yang menyebabkan adanya infeksi tetanus kayak gitu. Itu perlu dilakukan penyuluhan yang jelas atau pendidikan kesehatan pada masyarakat. Atau misalnya berkaitan dengan pertanian itu tadi kan pengolahan ya. Kemudian perawatan pada tanaman itu misalnya ada pestisida, ada herbisida dan sebagainya. Ada insektisida, itu yang sering digunakan oleh petani. Apa yang saudara akan dilihat itu paling tidak cara penggunaan, dosis penggunaan, itu supaya tidak menyebabkan gangguan pencemaran lingkungan maupun gangguan pada kesehatan pekerja petaninya. Ya, saudara sekalian, sekarang kan sudah marak ya, penyakit gondok endemik itu sekarang bukan hanya disebabkan oleh karena defisit yodium, tapi sudah beberapa disinyalir karena penggunaan insektisida di pertanian yang sangat masif. Ini bisa terjadi. Ini beberapa hasil penelitian menyebutkan demikian. Nah, maka bagaimana caranya? Itu kan ada cara-cara misalnya untuk menggunakan pestisida, herbisida, misalnya saat menyemprot. Itu salah satu contohnya ya. Tidak boleh melawan angin. Karena apa? Kalau melawan angin itu kemungkinan barang yang berbahaya itu bisa mengenai pekerjanya, menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Itu saudara nanti bisa dilihat. Kemudian identifikasi masalah, misalnya kalau misalnya di lingkungan saudara itu ada home industri, ya saudara lihat. Misalnya perajin tahu, kemudian juga ada perajin apa lagi misalnya, kemudian ada nelayan, itu kan saudara bisa mengidentifikasi faktor risikonya. Kemudian pengobatan, saudara sekalian. Kalau di puskesmas, kalau mampu dilakukan, maka lakukan pengobatan di puskesmas. Pemulihan atau rehabilitasi, saya kira tidak perlu dijelaskan sama ya. Kalau ada yang membutuhkan rehabilitasi, maka lakukan rehabilitasi. Kemudian rujukan kesehatan kerja itu ada dua macam. Ada rujukan kesehatan dan ada rujukan medik. Rujukan kesehatan misalnya ya, saudara lihat di lingkungan pekerjaan di masyarakat itu misalnya, oh hasil dari pekerjaan itu air menjadi keruh. Air menjadi keruh. Nah, berarti harus dilakukan pemeriksaan kualitas air. Nah, itu harus dirujuk karena saudara kan tidak bisa memeriksa sendiri sebagai seorang perawat. Dirujuk. Itu maka rujuknya itu adalah di Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah. Itu nanti akan terlihat hasilnya. Tapi kalau berkaitan dengan pekerjaannya, misalnya, oh ini butuh dilakukan pemeriksaan misalnya kadar urin karena habis mengkonsumsi air yang tadi tidak memenuhi atau yang kita curigai ada masalah dari air.
Itu dicek, misalnya urinnya diperiksa, lah itu dirujuk ke laboratorium medik, rujukan medik namanya. Atau berkaitan dengan pasiennya ya, nggak bisa ditangani maka dirujuk. Oke, sasaran usaha kesehatan kerja oleh Puskesmas saya kira sudah saya sampaikan tadi. Ada petani, ada nelayan, ada industri di rumahan, dan sebagainya. Kemudian profesi yang terlibat dalam Diperkes, saudara sekalian. Ini saya bicara di depan perawat, maka saya tulis perawat itu nomor 1. Ada perawat, dokter, ahli higien, kesehatan, kemudian toksikologi, ahli racun, mikrobiologi, ahli mikrobiologi, ergonomi, ahli alat untuk mendesain supaya alatnya sesuai dengan fisiologi tubuh, sarjana hukum, ini untuk advokasi, laboratorium untuk pemeriksaan, kemudian epidemiologi itu untuk investigasi atau untuk melihat ada risikonya, kemudian teknik keselamatan atau teknik kesehatan kerja. Nah ini saudara sekalian, di tahap pengendalian bahaya keselamatan kerja, saudara lihat, ini setiap tahap itu ada perawatnya. Nih, pada penemuan gangguan kesehatan, ini kan namanya pengkajian ya, ini ada perawatnya. Perawat. Kemudian diagnosis penyakit, ini juga ada perawatnya. Penemuan penyebab lingkungan, ini juga ada perawatnya. Ada pemantauan pengendalian penyebab, itu juga ada perawatnya. Ada pemantauan kesehatan kerja, itu juga ada perawat. Makanya perawat itu bisa bekerja di setiap tahap pengendalian bahaya keselamatan kerja. Maka setiap ada tim K3, itu seyogianya atau hampir semua itu pasti ada perawatnya. Makanya jangan heran saudara sekalian nanti kalau ada perawat bekerja di rumah sakit, ada perawat bekerja di perusahaan produksi, malah justru lulusan kita ada perawat yang bekerja di pabrik rokok. Yang agak kelihatannya kan, perawat kok bekerja di pabrik rokok? Itu berkaitan dengan K3 di perusahaan. Ya, K3 perusahaan. Jadi perawatnya bukan ngelintingi rokok dan menghisap rokok. Ya, walaupun itu juga sangat ironis ya. Terus ada perawat yang ada di pertambangan, itu bukan bekerja sebagai pengebur, tapi bisa saja bekerja sebagai pengebur pantat untuk nyuntik obat-obatan ya. Oke saudara sekalian, ada yang ingin diperjelas? Kalau tidak saya lanjut ya. Belum. Oke ya. Ini ada, sekarang kita akan masuk pada pengkajian kesehatan kerja. Pengkajian kesehatan kerja itu seringnya digunakan menggunakan kriteria head hazard itu ya. Yang perlu dikaji antara lain itu ada teknik, fisik, pengalaman psikis, anatomi yang berhubungan dengan kekuatan otot, ada sosiologi, kemudian ada fisiologi, ada desain ini. Desain. Ini dari Pusat Tenaga Kerja. Tapi ada mungkin lebih, kalau saudara sudah mendapatkan referensi lebih baru akan bisa ini bukunya masih lama nih, 2005. Oke, berkaitan dengan teknik saudara sekalian. Teknik atau tata cara bekerja silahkan saudara kaji. Apakah ada pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja? Nah, silahkan saudara dikaji ya di perusahaan. Sebelum dan selama bekerja atau sebelum bekerja atau pemeriksaan berkala. Nah, ini silahkan ini ada pemeriksaan sebelum dan selama bekerja atau pemeriksaan secara berkala. Kemudian apakah ada penyuluhan higien sanitasi? Alat bantu pelindung diri yang digunakan sesuai tidak atau terpenuhi enggak? Baik itu caranya maupun alatnya ya saudara sekalian. Misalnya ada alatnya tapi caranya enggak digunakan dengan baik. Ya misalnya menggunakan masker tapi sering dibuka atau saat menggunakan saat
sesaat saja. Misalnya menggunakan topeng untuk pelindung cahaya digunakan pada hanya saat sebentar saja. Kemudian kekuatan otot, silakan nanti dengan kaji bagaimana kesehatan tubuh waktu bekerja. Maksudnya dia sedang sakit atau tidak, alat bantu yang digunakan waktu bekerja itu apa saja. Kemudian mengangkat beban yang tidak terlalu tinggi. Bebannya yang diangkat atau ada yang membahayakan, sudah lihat ya, membahayakan enggak ini. Kemudian pengalaman psikis, silakan dikaji. Pengalaman bekerja dengan teman, ada biasa senyaman-nyaman bekerja, sebaik-baik orang, itu pada saat di perusahaan pasti itu ada masalahnya. Sebaik-baik orang, orang yang baik itu juga ada musuhnya, apalagi orang yang jelek. Jadi jangan heran ya, kalau jalan bekerja, itu pasti ada rival, itu dimanapun pasti ada. Yang menginginkan pekerjaan saudara, apalagi kalau saudara sukses dalam bekerja, itu pasti ada. Nah makanya ini ada nggak? Pengalaman kerja yang dengan teman, hubungan pekerja dengan atasan, dan atasannya gelap dan sebagainya, riwayat cedera pada waktu bekerja. Makanya kenapa ini berhubungan dengan psikis? Kayak tadi saya katakan, misalnya kok ternyata ada gangguan menyebabkan kecacatan pada mata, pada anggota tubuh misalnya. Nah saat itu kemudian terjadi dia masih lajang. Ada dia kemudian menyendiri dan sebagainya. Ini dilihat ya. Kemudian posisi anatomi atau bekerja. Silakan cara bekerjanya gimana? Duduk, posisi duduk atau justru ada pekerja yang dengan posisi tiduran. Tahu kan? Misalnya kayak bengkel. Bengkel itu kan ada bekerja di bawahnya dengan tiduran. Nah itu apa bahayanya? Kemudian mengangkat beban dengan posisi tubuh. Misalnya mengangkat dari samping, mengangkat dari depan. Sebaiknya bagaimana? Sesuai dengan mekanik tubuh dan ambulasi yang benar. Maka letak jangkauan alat juga silahkan dikaji. Misalnya tata ruang dan tata letak alat itu juga harus dilihat. Itu memungkinkan nggak terjadi resiko kecelakaan dan kesehatan kerja. Kemudian antropometri sudah sekalian. Antropometri itu posisi alat dengan berat badan, posisi alat dengan berat dan tinggi badan. Maksudnya bisa saja posisinya di samping, atau di depan, atau di belakang. Kemudian posisi tubuh untuk menjangkau alat. Ada misalnya, ada orang yang berkali-kali. Ya, makanya kalau di perawat itu, ada SOP itu kan mesti mendekatkan alat. Ya kalau perlu alat yang sering digunakan di situ, ya di setel di dekatnya. Tidak bolak-balik ke sana kemari, sehingga selain itu menjadi kecapean pada petugas atau pekerja, itu juga akan membahayakan. Kemudian posisi tubuh memindahkan benda ya, sekalian. Misalnya pasien, bagaimana cara mendorong menggunakan kursi roda yang benar? Bagaimana mendorong berangkat? Itu kan sudah diajari. Bagaimana mekanik tubuh ambulasi yang benar? Itu kan prinsip menggunakan tulang yang besar dan meminimalkan lengkung tulang belakang. Nah, sosiologi silakan dikaji. Bagaimana hubungan dengan lingkungan bekerja? Bagaimana kesehatan lingkungan kerja? Bagaimana kesehatan lingkungan kerja? Kemudian bagaimana suasana lingkungan pekerjaan? Maksudnya lingkungannya itu misalnya perempuan semua atau laki-lakinya satu atau perempuannya cuma satu, ada nggak gangguannya? Kemudian lingkungannya bising, kemudian perlu konsentrasi, tapi lingkungannya tidak mendukung, ya silakan dilihat. Kemudian fisiologi. Fisiologi berkaitan dengan suhu lingkungan tempat kerja. Nyaman nggak? Tadi ada ventilasi umum dan ventilasi lokal. Silakan dicek. General exhauster dan local exhauster. Kemudian bagaimana untuk menggerakkan tubuh, leluasa nggak? Ini yang fisiologi. Kemudian desain, bagaimana letak tata ruang. Ya, bagaimana letak tata ruang, kemudian bagaimana tempat penyimpanan barang baku produksi yang hasil produksi.
Ya, misalnya kapan atau di mana kita harus menempatkan hasil produksinya, kemudian alatnya, yang apakah ini gampang terjangkau atau menjadi masalah, atau ini tugasnya siapa, itu dapat bagikan pada desain. Atau desain itu desain ruangan dan desain tata letaknya. Itu saudara sekalian, di usaha kesehatan kerja, barangkali ada yang mau diklarifikasi, silahkan.